Selamat sore sahabat semua. Ini kulit telur yang sudah kita persiapkan. Ini kita dapat dari rumah. Setiap membeli telur kita simpan. Kita juga persiapkan tanah. Dan ini tanaman jambu air dalam pot. Untuk mengaplikasikan cangkang telur untuk tanaman di dalam pot, yang perlu kita lakukan adalah menaburkan cangkang telur yang sudah kita haluskan ke dalam pot. Setelah kita taburkan, kita lakukan pemerataan. Untuk kita ratakan. Setelah kita lakukan penaburan cangkang telur atau kulit telur, nanti akan kita lakukan penutupan kulit telur dengan menggunakan tanah. Ini bisa kita perhatikan sahabatku, bagaimana saya di rumah memanfaatkan cangkang telur untuk pupuk tanaman, untuk menjaga kesuburan tanaman di dalam pot. Selanjutnya kita lakukan penutupan cangkang telur dengan menggunakan tanah. Kita rapikan. Ini tanah liat atau tanah kompos yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Ini kita rapikan sahabat, jadi kita ratakan dengan baik di dalam pot. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan air atau melakukan penyiraman dengan menggunakan air bersih. Nah, kebetulan saya di belakang rumah ada kolam ikan, jadi air yang saya gunakan adalah air kolam ikan. Selanjutnya ini sahabatku, kita melakukan pemupukan tanaman ciplukak atau seletup, kalau bahasa daerah kami seletup, yang ada di dalam pot. Ini kita lakukan pemupukan dengan menggunakan cangkang telur. Cangkang telur itu sangat banyak mengandung kalsium yang tinggi, yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Setelah kita masukkan, kita ratakan. Selanjutnya dapat kita masukkan tanah untuk menutup cangkang telur. Nah, kenapa harus ditutup dengan tanah? Agar nanti cangkang telurnya bisa langsung dapat menyerap di dalam tanah. Nah, yang kedua, nanti ketika hujan cangkang telurnya tidak keluar dari dalam pot. Ini cipukak yang sudah kita tanam sebelumnya sudah tampak buah. Setelah tanah selesai kita masukkan, kita ratakan. Selanjutnya sama, kita lakukan penyiraman dengan menggunakan air bersih. Jadi disarankan jangan menggunakan air ledeng atau air PDAM. Gunakanlah air sumur ataupun yang sangat baik, yaitu air kolam. Ini jeruk purut hasil setek yang sudah saya pindahkan ke dalam pot. Nah, ini kita gali tanah di pinggir tanaman jeruk purut, karena ini usia tanam baru 1 minggu. Dari hasil setek saya pindahkan ke dalam pot. Nah, ini setelah tanah digali, baru kita taburkan
kulit telur di sekeliling pot. Seperti ini sahabatku, bisa diperhatikan dengan baik. Ini kita taburkan di pinggiran pot dan juga bisa di tengah pot. Jadi kulit telur itu sangat baik untuk suburan tanaman. Kita ratakan, bisa menggunakan tangan. Nanti setelah rata maka akan kita siram kembali. Oke. Selanjutnya kita tambahkan tanah untuk menutup kulit telur yang ada di dalam pot. Seperti ini sahabat, kita ratakan agar semua kulit telur yang di dalam pot tertutup. Kita ratakan, rapikan. Setelah semuanya tertutup, selanjutnya kita bisa lakukan penyiraman. Nih sahabatku, stek jeruk purut sudah sangat hijau dan tumbuh tunas baru. Ini satu lagi, tanaman aglonema. Ini tanaman aglonemanya hijau, merah, ada warna kuning. Ini tanaman hias yang cantik dan ini sangat sulit untuk tumbuh. Ada yang bilang aglonema jenis ini adalah jenis aglonema yang paling mahal. Selanjutnya kita aplikasikan cangkang telur untuk tanaman hias aglonema ini. Ini sahabatku, kita taburkan cangkang telurnya. Sama dengan yang tadi, kita ratakan kulit telur atau cangkang telur yang telah kita haluskan ke dalam pot tanaman hias ini. Setelah dirasa cukup, maka selanjutnya kita masukkan tanah. Ini sama prosesnya sahabatku. Tanah kita masukkan ke dalam pot untuk menutup cangkang telur. Yang tujuannya agar resapan cangkang telur itu cepat meresap ke akar tanaman, dan ketika ada hujan maka cangkang telur tidak keluar dari dalam pot. Selanjutnya kita lakukan penyiraman sahabatku. Ini dia, selesai kita melakukan pemupukan cangkang telur untuk tanaman hias aglonema. Wow, ini aglonemanya sangat cantik sahabatku. Ini selanjutnya kita lakukan pemupukan tanaman seledri dengan menggunakan cangkang telur. Ini kita gali tanah di bagian pinggir polybag. Kenapa di bagian pinggir polybag yang kita berikan pupuk cangkang telur? Karena nanti akar tanaman seledri itu berada di pinggiran pot, di pinggiran polybag. Selanjutnya kita lakukan pemupukan seledri menggunakan cangkang telur.
Kita ambil cangkang telurnya, kita ratakan di pinggiran polybag seperti ini. Ini cangkang telur di rumah. Setiap makan telur, kulitnya saya simpan di dalam karung. Jadi sudah terbiasa kami di rumah menyimpan kulit telur yang nanti akan saya gunakan untuk pupuk tanaman. Kembali sahabatku, kita ratakan di bagian pinggir tanaman ini. Seperti ini. Selanjutnya kita siram setelah rata. Ini tanaman seledrinya sudah subur dan hijau. Ini sahabatku, kita lakukan penyiraman. Oke, selesai untuk tanaman seledri. Selanjutnya kita akan lakukan pemupukan untuk stek jeruk purut. Nah, ini jeruk purut yang akan saya pindahkan dari gelas plastik. Ini sudah tumbuh akar stek jeruk purut. Untuk mengeluarkannya kita tekan di bagian bawah gelas plastik. Ini sahabatku, akar jeruk purut hasil stek. Selanjutnya kita tanam jeruk purut di dalam pot. Ini jeruk purut hasil stek. Usia stek kalau tidak salah sudah mencapai 2 bulan. Dan akarnya sudah sangat banyak dan siap dipindahkan. Selanjutnya kita lakukan pemupukan menggunakan kulit telur. Kita ratakan dengan baik. Ini sahabatku, jadi untuk melakukan pemupukan cangkang telur itu untuk tanaman di dalam pot sangatlah mudah. Dan ini biasa yang saya lakukan di rumah untuk tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman buah, atau tanaman hias. Ini selesai, kita rapikan tanahnya sama dengan yang sebelumnya. Ini tanaman jeruk purut hasil stek sudah hijau. Ini stek jeruk purut menggunakan botol bekas. Ini sahabatku, ini sudah tumbuh tunas baru. Juga kita lakukan pemupukan dengan menggunakan cangkang telur. Nah, ini stek jeruk purut ini biasanya dibeli oleh teman-teman ataupun yang tahu bahwa di rumah ada stek jeruk purut. Kemarin ini satunya terjual 20.000. Dan sekarang lagi saya budidayakan dengan cara stek. Ini sahabatku, setelah kita lakukan pemupukan menggunakan cangkang telur, semoga ini nanti semakin subur dan hijau.
Selanjutnya ini sahabatku, kita akan melakukan pemupukan daun salam. Ini daun salam yang saya ambil dari kebun. Ini sudah tumbuh dan mulai hijau. Nah, selanjutnya kita bersihkan di bagian pangkal atau kita gali tanahnya di bagian pinggiran pot. Kita gemburkan tanahnya. Kenapa harus digemburkan? Karena saya lihat ini sudah padat. Selanjutnya sahabatku, bisa kita lakukan pemupukan dengan menggunakan kulit telur. Kulit telur yang kita tahu sangat tinggi mengandung kalsium yang sangat baik untuk kesuburan tanaman, baik tanaman sayuran, tanaman buah, ataupun tanaman yang lainnya. Ini dia sahabatku, telah selesai. Selanjutnya kita tutup cangkang telurnya dengan menggunakan tanah. Kita rapikan. Jadi tanahnya tipis saja agar tetap dapat menutup cangkang telur. Ini harus kita rapikan. Ini tanahnya kita rapikan agar nanti kulit telurnya ketika hujan itu tidak keluar di dalam pot. Selanjutnya sahabatku, yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyiraman untuk tanaman daun salam di dalam pot ini. Ini saya menyiramnya dengan membersihkan tangan. Seperti ini sahabat. Ada yang bilang ketika kita mencuci tangan di tanaman di dalam pot seperti ini sangat baik juga untuk kesuburan tanaman. Ini selanjutnya sahabatku, jambu air satu lagi. Ini jambu air ini sudah berbuah karena dia kondisinya bakal buahnya sudah mulai banyak dan sangat membutuhkan pemupukan atau nutrisi untuk pembuahan. Nah, kali ini kita lakukan pemupukan dengan menggunakan cangkang telur untuk tabula pot jambu air yang sudah berbuah ini. Setelah cangkang telur kita masukkan, selanjutnya kita tutup juga dengan menggunakan tanah. Seperti ini sahabatku, kita rapikan. Setelah rapi, nanti kita juga akan lakukan penyiraman. Ini sahabatku jambu air. Ini buahnya ukurannya besar. Ini hasil setek yang saya peroleh dari teman kantor. Jadi di rumahnya punya jambu air yang buahnya hijau panjang, jambu air citra. Nah, akhirnya saya minta steknya atau rantingnya untuk saya lakukan stek. Ini akhirnya sudah tumbuh dan sudah mulai berbuah di dalam pot. Selanjutnya kita lakukan penyiraman sahabatku.
Oke, kita siram dengan menggunakan air kolam. Kita siram secukupnya. Ini dia sahabatku, sudah banyak bakal buahnya. Demikian sahabatku, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.